Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Pian hari ini. Kali ini Lone Ulun Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. BPKP Kalsel melaksanakan pra-audit investigasi dugaan markup dana perjalanan dinas DPRD Banjar. Pengisian solar dihentikan, sopir truk protes SPBU. Puluhan kendaraan angkutan di kota Banjarmasin terjaring razia. Menindaklanjuti laporan dugaan markup dana perjalanan dinas DPRD Kabupaten Banjar, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Kalimantan Selatan mulai melaksanakan pra-audit investigasi. Tim BPKP tiba di gedung DPRD Kabupaten Banjar Selasa sekitar pukul 11 WITA. Mereka masuk ke ruang Sekretaris Dewan untuk berkoordinasi. Kepala Perwakilan BPKP Rudi M. Harahap mengatakan, kegiatan ini merupakan prosedur awal sebelum melakukan audit investigasi. Menurutnya setelah DPRD, timnya juga berkoordinasi dengan Kejaksaan, Kepolisian, dan Inspektorat. Sekretaris Dewan selaku kuasa anggaran Satuan Kerja DPRD. Nah, kemudian juga tim sudah berkoordinasi juga mendapatkan beberapa informasi awal dari pejabat yang ada di sana. Cuma hari ini kebetulan tidak ada rapat DPRD ya, tidak ada anggota dewan. Nah, kemudian tim juga sudah mulai koordinasi dengan inspektorat, ya, kemudian dengan Kejari, ya nanti dengan Polres, ya, Polres Banjar. Ya. Jadi nanti kita lihat apakah nanti follow up-nya melalui Polres Banjar atau dengan Kejari Banjar, ya, karena nanti perlu ada kesepakatan siapa yang akan menuliskan sebagai penyidiknya. Ya. Setelah audit selesai, satu di antara 3 aparat penegak hukum tersebut yang akan melanjutkannya. Dari Kabupaten Banjar, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Puluhan sopir truk Senin lalu memprotes stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU Simpang 4 Banjarbaru. Sopir tidak terima SPBU menghentikan pengisian BBM solar di saat mereka masih mengantre. Mereka juga mengaku keberatan dengan pembatasan yang akan diterapkan SPBU. Masalah pengisian BBM, jangan di kartu-kartui, jangan dibatasi lah. Artinya kan kita pengisian ini sesuai dengan BPH Migas saja. Kebanyakan 100 liter. Nah itu aja Pak. Keinginan bagian sementara bagian SPBU kayak apa keinginannya? Nah SPBU kan kamu mutus sih. Apa informasi ujar Habib tadi apa maksud itu? Ada ketemu. Habibnya untuk saat ini kan ada sini auran. Apa ujar Habib tadi aja yang sebetulnya? Itu karena kita ujar aja juga mendengar. Nah jadi alangkah baiknya kita menghadap sidin, mendengar dengan jelas arahan sidin selaku pemilik SPBU kan. Nah itu aja poinnya. Sopir truk hendak menemui pemilik SPBU untuk menyampaikan protes, namun pemilik sedang tidak berada di tempat. Dari kota Banjarbaru, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan.
Stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU Simpang 4 di Banjarbaru Senin lalu diprotes puluhan sopir truk. Sopir tidak terima SPBU menghentikan pengisian BBM solar dan berencana menerapkan pembatasan. Pemilik SPBU Reza Asegaf saat ditemui Selasa sore membenarkan pengisian solar dihentikan sementara waktu karena para sopir tidak tertib mengantre. Menurutnya antrean tidak teratur itu mengakibatkan kemacetan dan mengganggu warga yang mengisi BBM Pertalite, Pertamax, dan Dexlite. Selama ini apa aja kendala Bib akibat ketidaktertiban dari para sopir itu Bib? Yang jelas mereka itu pengen duluan lah. Makanya kami pihak SPBU mengatur mereka itu biar rapi, nggak semeraut lah. Penutup toko urang lah. Biar nggak makan bawah jalan. Kalau imbauannya Bib, untuk sebuah mobil dapat jatah berapa liter Bib? Himbauannya 80 liter satu truk. Itu boleh lah satu kali ambil, sehari 2 kali dengan ambil selama bensin solarnya masih ada tuh. Kayaknya nggak mungkin Bang. Kalau sehari 2 kali itu nggak mungkin. Cuman mereka pengen duluan itu. Reza juga membenarkan pihaknya akan menerapkan pembatasan agar sopir tidak mengisi berulang kali. Dari Kota Banjarbaru, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gasan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. BPKP Kalsel melaksanakan pra-audit investigasi dugaan markup dana perjalanan dinas DPRD Banjar. Pengisian solar dihentikan, sopir truk protes SPBU. Puluhan kendaraan angkutan di Kota Banjarmasin terjaring razia. Dinas Perhubungan dan Satlantas Polres Banjarmasin menggelar razia kendaraan angkutan di kawasan Hasan Basri Selasa pagi. Puluhan angkutan seperti pickup dan truk terjaring petugas karena melanggar aturan. Total ada 40 angkutan yang ditilang karena melintas pada jam yang dilarang dan berakhirnya masa berlaku izin kir. Total penindakan harinya ada 40 penindakan, baik mobil kecil, pickup ataupun mobil besar, truk. Pelanggarannya apa aja Pak? Kebanyakan dikir dan juga sebagian STNK dan SIM kurang. Kebanyakan di surat menyurat kebanyakan. Kalau overload, over kapasitas, over dimensi tidak ada. Tidak ada. Ini yang dilakukan penertiban kendaraan yang masuk ke Kota Banjarmasin atau untuk kedua-duanya. Jadi arah dari dalam kota dan keluar kota. Kebanyakan kendaraan jenis apa Pak yang Iya angkutannya. Angkutannya banyak truk sama pickup yang terjaring. Termasuk soal jam operasional Pak lah. Mungkin itu salah satunya. Ini sementara kita sosialisasi dulu untuk menuju zero odol di 2023. Petugas juga menyosialisasikan peraturan zero odol yang bakal diberlakukan tahun 2023.
Dari kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Huda El melaporkan. ...174 knalpot brong disita kepolisian Kabupaten Tanah Bumbu selama melaksanakan operasi di bulan Ramadan lalu. Kapolres AKBP Trihambodo saat ditemui Selasa kemarin mengatakan, knalpot brong disita untuk kenyamanan dan kelancaran masyarakat menjalankan ibadah puasa. Menurutnya selain disita, pemilik knalpot juga diberi sanksi tilang agar jera. Jadi pada hari ini Selasa 24 Mei 2022 kami Polres Tanah Bumbu merilis kegiatan operasi knalpot brong. Jadi kemarin pada waktu pelaksanaan bulan Ramadan kami Polres Tanah Bumbu khususnya Lantas Tanah Bumbu melakukan kegiatan yang bertujuannya menyamankan, memberi kenyamanan pada masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu melaksanakan operasi knalpot brong. Jadi menyadari nih kesalahan saya dan tidak saya sadari selama ini pada bulan Ramadan itu mengganggu kenyamanan masyarakat di sekitar saya. Oke. Jadi berjanji nggak mengulangi lagi nih? Saya berjanji sih Pak, sudah tidak pakai knalpot brong lagi. Ya karena saya sudah tahu bagaimana rasanya diganggu sama orang. Nah di sekitar, begitu juga saya mengganggu orang pakai knalpot brong saya ini. Nah, selama ini kenapa jadi apa sih untungnya pakai knalpot brong ini? Nggak ada sih Pak, nggak ada untungnya, nggak ada, bukannya dilihat keren, bukannya dilihat bagus untuk apa. Sebenarnya kalau dilihat dari dinilai orang kita itu berisik yang mengganggu ya. Tapi gaya-gayaan ya nggak selama ini? Enggak gaya-gayaan sebenarnya. 174 knalpot brong tersebut dikembalikan kepada pemiliknya setelah Lebaran lalu. Namun mereka dilarang menggunakannya lagi. Dari Kabupaten Tanah Bumbu, Muhammad Lutfi Darlan dan Kristiawan melaporkan. Warga Tanjung Pandan, RT 04 Mantuil, Banjarmasin Selatan, mengeluhkan titian rusak. Penghubung di bantaran sungai itu rusak sejak puluhan tahun lalu. Meski sudah sering dilaporkan kepada pemerintah, namun perbaikan tak kunjung terrealisasi. Padahal kondisi titian sudah sangat memprihatinkan dan membahayakan. Tak jarang pengendara motor dan pejalan kaki terperosok karena banyak kayu yang lapuk. Jadi kan sampai ini kan udah lagi sampai 2020 berapa nih? 22 lah. Nah, Dengan kondisi ini kumpulan warga masyarakat itu sama baiki itu nah permintaan tambah sulam lah. Yang di baiki bila ada hancur 2-3 kaping bapaknya ditambali pulang. Ada pernahkah kekanakan kah atau yang berkendara gugur atau kayak apa? Gancak ada juga bukan kendaraan situ di ujung situ gugur. Gancak gugur berapa kali gugur sini. Pak, kalau untuk Ibnu Sina nih sebagai pemimpin pernah datang ke sini lah melihat kondisi kayak ini nih? Gak ada pernah Pak lagi. Wali kota kada pernah juga datang lah. Gak ada pernah. Harapan Ben apa dengan pemerintah? Salah kasar gitu nah dibaiki secepatnya gitu nah. Jadi kawan-kawan sekolah nyaman juga, bersepeda kawa. Wacana aja, tidak ada realisasinya. Kapan dibangun atau kapan diperbaiki itu belum ada lagi. Yang hari pastinya tuh belum ada. Baca artinya sebelumnya ada pengecekan tapi nggak ada perbaikan gitu lah. Nah itu ya. Harapan Ben nih Pak, nih supaya agar didengar pemerintah juga kayak apa dengan kondisi kayak ini? Atas nama kita RT warga ya kalau bisa secepatnya lah dibangunkan ini jalan. Soalnya kan termasuk wilayah Banjarmasin juga, istilahnya wilayah kota kah? Masa kan wilayah kota sampai segini parahnya gitu, nah ada jalan gitu dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Cuma istilahnya kami di sini aja yang merasakan penderita gitu.
Warga berharap pemerintah segera memperbaiki titian sepanjang 400 meter tersebut. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gasan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. BPKP Kalsel melaksanakan pra-audit investigasi dugaan markup dana perjalanan dinas DPRD Banjar. Pengisian solar dihentikan, sopir truk protes SPBU. Puluhan kendaraan angkutan di Kota Banjarmasin terjaring razia. Sempat kosong selama lebih dari sebulan, belangko EKTP telah tersedia lagi. Pelaksana tugas Kepala Disduk Capil Madian mengatakan 10.000 belangko tiba pada akhir Ramadan lalu. Menurutnya belangko tersebut telah disalurkan ke seluruh kecamatan. Kalau ketersediaan belangko ini sudah tersedia lah kan, karena beberapa waktu kemarin kan sebelum puasa kemarin kita sempat sempat kosong lah tuh. Kosong memang ada lumayan berapa kemarin, sebulan lebih mungkin kemarin, tapi karena pelayanan kita kan harus melayani masyarakat, ya menanggulanginya kemarin terpaksa kita mengeluarkan surat keterangan lah, keterangan sementara. Nah tapi nanti kalau udah belangko data seperti ini udah diganti nih di kecamatan-kecamatan sudah, yang kemarin sementara itu sudah diganti dengan yang belangko. Berapa totalnya Pak untuk yang datang Pak? Kemarin 10.000 lah, lumayan banyak lah kita kemarin, kira-kira minggu ketiga puasa bulan Ramadan kemarin ya. Jadi cukup stok untuk puasa kemarin kan sampai Lebaran ini, alhamdulillah. Sudah didistribusikan juga ke 5 kecamatan sudah kemarin. Disduk Capil bakal meminta belangko kembali karena stok yang ada saat ini diperkirakan habis akhir Mei mendatang. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Ada satu masjid cagar budaya di Kota Banjarmasin yang tetap terjaga keasliannya. Inilah Masjid Jami Nurul Amilin atau yang biasa disebut Masjid Jami Haur Kuning. Masjid ini berada di kawasan Kelayan Timur, Banjarmasin Selatan. Bangunan masjid dengan warna dominan hijau ini dibangun sejak zaman penjajahan Jepang, tepatnya pada tahun 1942. Masjid ini telah dijadikan cagar wisata religi oleh pemerintah karena konstruksi bangunan kayunya tetap kokoh hingga kini. Sebagian besar material kayu pada masjid ini seperti dinding, tiang, pintu dan lainnya masih asli sejak dibangun. Selain itu masjid ini juga mempertahankan bangunan tempat azan zaman dahulu yang cukup unik.
Tempat untuk muazin mengumandangkan azan itu berada tepat di tengah masjid menyatu dengan tiang utama. Ketinggian tempat tersebut berkisar 4 hingga 5 meter dan dilengkapi dengan tangga berbentuk melingkar. Jadi sepengetahuan saya dan cerita saksi hidup ini yang beliau bernama Haji Mujirmi atau Haji ini tidak berubah. Jadi dari kayu semua. Cuma lantainya yang dari yang keramik oleh tokoh masyarakat yang ada di sini. Beliau membeli di Surabaya keramik, kemudian membawa ke sini, berikut membawa tukang pasang keramik. Jadi keramik begitu tukangnya pasang di sini. Meski telah menjadi cagar wisata religi, masjid ini masih digunakan untuk ibadah salat 5 waktu dan salat Jumat. Dari kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Aryadi Sukma melaporkan. Inilah masjid bambu berbentuk kapal yang berada di Desa Kiram, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar. Masjid bernama Kyai Haji Abdul Qadir Hasan ini lebih dikenal dengan Masjid Bambu karena 90% bangunannya terbuat dari bambu. Masjid yang berada tak jauh dari objek wisata Kiram ini belakangan cukup ramai dikunjungi warga karena bentuknya yang menyerupai kapal dinilai cukup unik dan menarik perhatian. Masjid yang berdiri di lahan hibah masyarakat seluas 7.900 meter persegi ini dibangun oleh pemerintah Kalimantan Selatan pada pertengahan tahun 2020 dan baru selesai pada akhir Maret 2021 lalu. Bangunan masjid sendiri memiliki luas 610 meter persegi, terdiri dari 2 lantai dan mampu menampung sekitar 400 jemaah. Masjid yang dibangun dengan biaya 11,9 miliar rupiah ini menggunakan bambu jenis apus dan petung yang didatangkan dari Pulau Jawa. Kedua jenis bambu itu bisa bertahan hingga 30 tahun jika dirawat dengan baik. Pengurus Masjid Bambu Haji Asmaniansah mengatakan, masjid ini dibangun berbentuk menyerupai kapal untuk melambangkan kekokohan seperti kokohnya kapal Nabi Nuh. Mengambil sejarah perahunya Nabi Nuh. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Memang bentuknya seperti perahu ya Pak? Iya, sengaja bentuk perahu. Ada berapa lantai Pak Haji? Dan fungsinya apa aja? Masjid ini terdiri dari 2 lantai. Lantai pertama atau lantai dasar itu untuk tempat wudhu dan toilet. Dan lantai atas itu untuk ruang masjid. Keunikan masjid bambu berbentuk kapal membuat banyak warga ingin mengunjunginya. Bahkan warga dari luar daerah yang kebetulan melintas di wilayah Kabupaten Banjar pun menyempatkan diri untuk mampir melaksanakan ibadah salat sekaligus melihat secara langsung keunikan masjid tersebut. Masjid Bambu sungguh indah, lain dari yang lain. Jadi kami bisa untuk kesini, bertanda ke sini untuk melihat langsung untuk sholat zuhur sekalian di sini. Nah, setelah Ibu datang ke masjid ini, kesan apa yang Ibu dapat?
Pesannya sungguh baik sekali karena strukturnya terbuat dari bambu dan berbentuk seperti kapal dari luar. Jadi pas kami masuk sungguh baik sekali strukturnya, terbuat dari bambu, dan mudah-mudahan yang membikinnya terinspirasi mungkin dari kapal Nabi. Selain melaksanakan salat, warga yang berkunjung ke masjid bambu berbentuk kapal ini juga tak ingin menyanyiakan bentuk estetik dari masjid ini, sehingga foto bersama maupun swafoto seakan wajib bagi mereka. Masyarakat yang berkunjung ke masjid bambu ini diimbau menerapkan protokol kesehatan. Jangan sampai niat berwisata religi malah berujung tertular penyakit COVID-19. Dari Kabupaten Banjar, Muhammad Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. BPKP Kalsel melaksanakan pra-audit investigasi dugaan markup dana perjalanan dinas DPRD Banjar. Pengisian solar dihentikan, sopir truk protes SPBU. Puluhan kendaraan angkutan di kota Banjarmasin terjaring razia. Menindaklanjuti laporan dugaan markup dana perjalanan dinas DPRD Kabupaten Banjar, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Kalimantan Selatan mulai melaksanakan pra-audit investigasi. Tim BPKP tiba di gedung DPRD Kabupaten Banjar Selasa sekitar pukul 11 WITA. Mereka masuk ke ruang Sekretaris Dewan untuk berkoordinasi. Kepala Perwakilan BPKP Rudi M. Harahap mengatakan, kegiatan ini merupakan prosedur awal sebelum melakukan audit investigasi. Menurutnya setelah DPRD, timnya juga berkoordinasi dengan Kejaksaan, Kepolisian, dan Inspektorat. Sekretaris Dewan selaku kuasa anggaran Satuan Kerja DPRD. Nah, kemudian juga tim sudah berkoordinasi juga mendapatkan beberapa informasi awal dari pejabat yang ada di sana. Cuma hari ini kebetulan tidak ada rapat DPRD ya, tidak ada anggota dewan. Nah, kemudian tim juga sudah mulai koordinasi dengan Inspektorat, ya, kemudian dengan Kejari, ya nanti dengan Polres, ya. Polres Banjar. Jadi nanti kita lihat apakah nanti follow up-nya melalui Polres Banjar atau dengan Kejari Banjar, ya. Karena nanti perlu ada kesepakatan siapa yang akan meneruskan sebagai penyidiknya. Ya. Setelah audit selesai, satu di antara 3 aparat penegak hukum tersebut yang akan melanjutkannya. Dari Kabupaten Banjar, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Puluhan sopir truk Senin lalu memprotes stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU Simpang 4 Banjarbaru.
Sopir tidak terima SPBU menghentikan pengisian BBM solar di saat mereka masih mengantre. Mereka juga mengaku keberatan dengan pembatasan yang akan diterapkan SPBU. Masalah pengisian BBM, jangan di kartu-kartui, jangan dibatasi lah. Artinya kan kita pengisian ini sesuai dengan BPH Migas saja. Kebanyakan 100 liter. Nah itu aja Pak. Keinginan bagian sementara bagian SPBU kayak apa keinginannya? Nah, SPBU kan mau mutus ya. Apa informasinya? Ujar Habib tadi apa maksud itu? Ada ketemu. Habibnya untuk saat ini kan ada sini auran. Apa ujar Habib tadi jar yang sebetulnya? Itu karena kita ujar aja juga mendengar. Nah jadi alangkah baiknya kita menghadap sidin, mendengar dengan jelas arahan sidin selaku pemilik SPBU kan. Nah itu aja poinnya. Sopir truk hendak menemui pemilik SPBU untuk menyampaikan protes, namun pemilik sedang tidak berada di tempat. Dari Kota Banjarbaru, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU Simpang 4 di Banjarbaru Senin lalu diprotes puluhan sopir truk. Sopir tidak terima SPBU menghentikan pengisian BBM solar dan berencana menerapkan pembatasan. Pemilik SPBU Reza Asegaf saat ditemui Selasa sore membenarkan pengisian solar dihentikan sementara waktu karena para sopir tidak tertib mengantre. Menurutnya antrean tidak teratur itu mengakibatkan kemacetan dan mengganggu warga yang mengisi BBM Pertalite, Pertamax, dan Dexlite. Selama ini apa aja kendala Bib akibat ketidaktertiban dari para sopir itu Bib? Yang jelas mereka itu pengen duluan lah. Makanya kami pihak SPBU mengatur mereka itu biar rapi, nggak semeraut lah. Biar nggak makan bawah jalan. Kalau imbauannya Bib untuk sebuah mobil dapat jatah berapa liter Bib? Himbauannya 80 liter satu truk. Itu boleh lah satu kali ambil, sehari 2 kali dengan ambil selama bensin solarnya masih ada tuh. Kayaknya nggak mungkin Bang. Kalau sehari 2 kali itu nggak mungkin. Cuman mereka pengen duluan itu. Reza juga membenarkan pihaknya akan menerapkan pembatasan agar sopir tidak mengisi berulang kali. Dari Kota Banjarbaru, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Ulun Zaldi Ariandi, lawan buhan redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.